Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas soal lagi ya. Jadi yang akan saya bahas adalah kaitannya dengan hukum ekivalensi logika ya, karena memang ada yang bertanya dengan pengerjaan menggunakan hukum-hukum ini. Jadi ada dua soal ini yang akan kita bahas. Jadi di sini kita harus membuktikan bahwa P atau negasi dalam kurung negasi P atau Q itu equivalence gitu ya dengan P atau negasi Q. Nah, kita harus menunjukkan itu. Kemudian ini P dan dalam kurung P atau Q itu sama dengan P gitu ya. Nah, karena dengan menggunakan hukum equivalence logika yang kita lakukan adalah kita harus sederhanakan gitu ya. Yang kiri ini kemudian sama dengan kanan. Gitu pun yang soal ini dari yang tiga ini di sini, bagaimana caranya supaya kita jadikan sama dengan P ini. Oke, saya pindah ke whiteboard. Nah, ini yang ini yang pertama. Bisa masukkan hukum-hukum ini karena memang kita harus tahu hukum-hukumnya ya untuk bisa mengerjakan ini, sehingga pengetahuan terhadap hukum-hukum ini dihafalkan lebih bagus lagi gitu ya. Karena nanti dengan pemahaman berarti bisa dibentuk lah gitu di otak gitu ya, bisa dipikirkan kira-kira oh mungkin cocok dengan hukum ini gitu, karena kita sudah tahu hukumnya gitu bisa arahkan ke sana. Nah, kita coba ya. P atau negasi dalam kurung P atau Q ekivalen terhadap P atau negasi Q. Nah, kita arahkan ruas kiri ini supaya bisa sama dengan ruas kanan gitu ya. Nah, kita bagaimana caranya sekarang gitu ya. Ya, kita lihat ruas kiri ini. Ruas kiri ini masih ini apa namanya? Masih perlu dijabarkan. Di sini ada kurung yang melingkupi apa namanya? P atau Q ini. Nah, sebaiknya dipekatkan lagi supaya lebih mudah nantinya di proses berikutnya, sehingga kita berlakukan hukum De Morgan gitu ya di sini ya. Hukum De Morgan itu jika ada dalam kurung yang melingkupi suatu proposisi ya kita bisa lekatkan. Negasi ini melingkupi proposisi yang ada dalam kurung, kita bisa lekatkan sehingga berubah menjadi negasi P. Ini perlu diperhatikan, operator yang di dalamnya akan berubah menjadi dan konjungsi negasi Q gitu ya. Nah, ini kita dapatkan dengan De Morgan. Di sini sudah apa namanya? Sudah berubah sekarang ya. Nah, berikutnya kira-kira apa? Nah, jadi kita harus cepat berpikir hukum yang cocok itu kira-kira apa gitu ya. Supaya nanti bisa ada penghapusan gitu ya, bisa disederhanakan lagi. Di sini kita lihat mungkin kita bisa coba hukum distribusi ya. Hukum distribusi gitu ya. Nah, supaya nanti bisa kita jabarkan lagi, kita coba gitu ya, hukum distribusi. Nanti kita silangkan gitu ya, sekarang kita silangkan itu yang ada di luar ini dengan yang ada di dalam gitu ya. Kita coba P atau negasi P dan nah ini menjadi operator utamanya P
atau negasi Q. Garis kirinya P atau negasi Q. Nah, ini yang kita dapatkan setelah kita melakukan distribusi, hukum distribusi. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini seperti ada pola atau ada hukum yang bisa digunakan, misalnya P atau negasi P. P atau negasi P, kita lihat, oh di sini ada hukum negasi gitu ya, di sini ya. Kalau lawannya itu bisa dioperasikan dengan bentuk awalnya dengan negasinya. Nah, kita coba, berarti di sini hukum negasi. Sehingga ini berubah menjadi, bisa diganti menjadi satu atau true ya. Sorry. Ini menjadi true dan ini tetap P atau negasi Q. Yang ini tidak kita rubah gitu ya, dan memang sudah mendekati ruas kanan gitu ya. Kemudian kita lihat lagi yang hukumnya mendekati ini, jika ada true dikonjungsikan, nah misalnya true dikonjungsikan dengan suatu proposisi tertentu gitu ya, misalnya ini true dikonjungsikan dengan proposisi tertentu. Kita lihat hukumnya. Nah, ini yang pertama ini berarti ya. Identitas ya, jadi proposisi dikonjungsikan dengan true berarti bisa direkam menjadi proposisi itu sendiri. Nah, sehingga berikutnya di sini hukum identitas yang berlaku, satunya hilang gitu ya, sehingga di sini tersisa P atau negasi Q, di mana ini ternyata ekuivalen dengan sisi kanan gitu, sehingga ya sudah, sampai di sini pekerjaannya sudah didapatkan bukti bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, seperti itu pengerjaannya. Kita cek soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang kedua kaitannya dengan hukum ekuivalensi P dan dalam kurung P atau Q. Nah, jika kita lihat ternyata ini hukum absorpsi ini ya. Nah, nanti kita akan membuktikan hukum absorpsi ini benar gitu ya, bisa disederhanakan, tapi harus mengikuti kaidah hukum-hukum ini gitu ya. Nah, kita berarti harus menyederhanakan yang kiri ini harus sama dengan kanan dan harus merujuk ke hukum-hukum ini gitu. Tidak bisa seenaknya tiba-tiba ini. Ini untuk pembuktian saja ya. Jika berikutnya mungkin ada soal yang seperti ini, karena kita sudah tahu hukum absorpsi ya langsung aja bisa kita sebutkan hukumnya gitu ya. Tapi kalau ini latihan untuk pembuktiannya, berarti P dan dalam kurung P atau Q gitu ya. Kita lihat hukumnya sekarang. P atau Q, kalau kita distribusikan misalnya P dan P atau P dan Q, balik lagi nanti ya, kebalik penyederhanaannya ini tidak terjadi di sana. Kalau kita lakukan hukum distribusi, bisa dicoba lah gitu ya. Nah, kita coba mungkin ya.
kalau kita menggunakan hukum distribusi P dan P atau P dan Q. P dan P ini ada di hukum idempoten menjadi P atau P dan Q. Kita lihat apalagi ternyata mutar-mutar di sini aja ya. Ini ternyata kebalikannya, ini menjadi P atau seperti ini, dari bentuk ini ke sini jadinya kalau hukum distribusi ya. Nah, jadi tidak selesai kalau hukum distribusi terus ya mutar-mutar di sana. Nah, berarti kita harus cari cara yang lain berarti yang bisa memberikan solusi menjadi sederhana lah gitu ya. Kita lihat P ya, P ini apa ya kira-kira. Nah, ini hukumnya, jadi memang harus tahu hukumnya. Nah, di sini saya tambahkan ini supaya bisa dilihat langsung gitu ya. P itu bisa P atau P, bisa juga P dan P gitu ya. Atau mungkin P atau 0 atau false, atau P dan true. Sebenarnya juga P gitu ya. Nah, yang mendekati itu gimana sekarang gitu ya. P ini diubah supaya ini apa namanya. Nah, kita coba mungkin hukum apa ya, kita coba misalnya yang sama ininya apa namanya, yang sama operatornya, berarti P atau 0 misalnya ya, atau P atau false. P ini menjadi P atau false dan P atau Q gitu ya. Nah, di dalam ini sudah ada yang sama. Nah, ini tadi hukum apa tadi? Hukum P atau 0 P itu identitas. Nah, di sini saya coba hukum distribusi, jadi jangan langsung hukum distribusi dulu. Seperti pengerjaan sebelumnya, kita coba sekarang. Berarti kita keluarkan ya, kebalikan yang tadi. P atau, ini kan keluar jadinya ya. Ini keluar, ini keluar. Kemudian dalam kurung 0 atau false dan ya, dan Q. Nah, Q di sini. Nah, kita dapatkan anotasi yang berbeda ya, tidak mutar-mutar seperti contoh sebelumnya. P atau, nah sekarang kita lihat, di sini ada false dan Q. Q ini proposisi tertentu lah gitu ya, bebas. Kita lihat di sini, kalau ada 0 gitu ya, kalau ada false dikonjuksikan dengan proposisi itu, berarti bisa disubstitusi menjadi, nah, biar kelihatan, nah ini ya, bisa disubstitusi menjadi nol atau false dengan hukum ikatan. Nah, di sini kita ambil hukum ikatan P atau ini menjadi false gitu ya. Nah, nanti di sini sudah mulai jalan gitu ya penyederhanaannya. Nah, sekarang kita lihat P proposisi didiskusikan dengan false atau 0 ini apa? Jadinya P atau 0 itu bisa diserahkan menjadi proposisi itu sendiri. Nah, di sini hukum identitas menjadi P. Nah, oke, berarti ketemu di sini.
ruas kiri sama dengan ruas kanan setelah kita lalui prosesnya dengan hukum-hukum ekuivalensi ya. Jadi terbukti ternyata hukum absorpsi ini ternyata jalannya seperti ini, berarti terbukti ya, sehingga kita bisa gunakan. Kalau setelahnya nanti kita tahu hukum absorpsi, ya tinggal kita tuliskan hukumnya itu hukum absorpsi. Nah, ini pengerjaan dari nomor 2 kaitannya dengan hukum ekuivalensi. Semoga bisa dipahami. Nah, itu saja untuk video ini. Kalau ada pertanyaan lagi bisa diajukan di tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum.